insyaallah yang disampaikan Hadairullah Al-Habib Anis bin Husain Al-Atas, pimpinan Majlis Ta'lim Zikir Al-Atas Al-Wasil Maqam Lifadatin. Salatullah Bismillah, Masya Allah, la yasudul khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrifus su' illallah. Bismillah, Masya Allah, ma bikum min ni'matin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alladhi la ilaha illallah, الموجود في كل زمان، لا إله إلا الله، المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله، المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله، المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله، كل يوم. Dan manusia lahum qulubun la yafqahuna biha. Pintar akalnya tapi hatinya aku butuhkan, kata Allah. Walil iman wa min fitnati syaitan ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar اغفر لنا والحاضرين والحاضرات إن شاء الله آمين اللهم اغفر لنا والحاضرين اغفر لنا والحاضرات اغفر لنا وأصحاب البيت اغفر لنا والشيخ أحمد فوزي وأخواته ووالديه اغفر لنا والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجعلني من أهل السرائر. اللهم صل على سيدنا محمد وخلفاء محمد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وآله وصحبه وكل ولي. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di perkumpulan-perkumpulan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipandang dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa majlis-majlis seperti ini adalah majlis-majlis yang menghapus dosa kita. Kita keluar dari majlis ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita dan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pahala. Adapun pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala
Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kalau turun ke kita itu bukan ke tangan kita, bukan ke badan kita, bukan ke akal kita, akan tetapi turunnya ke hati kita. Makanya perlunya kita menghadirkan Allah di setiap kehidupan kita, di setiap hari kita, di setiap jam kita, di setiap menit kita, di setiap detik kita, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa rahmat Allah telah masuk ke hati kita. Kalau rahmat Allah telah masuk ke hati kita, kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan orang-orang yang selamat. Kata orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ingatlah Allah yang banyak, niscaya engkau semuanya akan menjadi orang yang beruntung. Makanya diadakannya majelis-majelis maulid seperti ini agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lewatnya siapa kita mengingat Allah? Bagaimana caranya mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ya harusnya lewat guru dari semua guru, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Dengan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya maulid seperti ini agar kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias cintanya itu cinta bohong. Cinta yang enggak beneran. Cinta Allah, mengaku cinta Allah tapi enggak cinta sama Rasulullah. Enggak senang dengan Rasulullah. Enggak senang dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka menyebut dirinya cinta, itu bohong. Itu cintanya itu cinta nafsu. Kalau cinta kepada Allah itu harus bersanad. Kita kalau ingin mencapai kepada presiden, kita harus melewati beberapa fase. Apalagi kita akan mencapai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mintalah jalan menuju Allah. Tidak ada jalan yang lebih utama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita enggak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perkumpulan ini kita dikenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar cepat kenalnya dengan Nabi Muhammad dengan cara kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta, kita akan jadi mengetahui yang kita cintai. Apapun itu, kebaikan maupun keburukan. Lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sumber daripada kebaikan yang ada di alam semesta. Bukan di dunia saja tapi di alam semesta. Qala Allah taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku turunkan Nabi Muhammad SAW kecuali cahaya bagi alam semesta. Cahaya bagi manusia, jin dan malaikat. Banyak malaikat yang naik pangkatnya gara-gara Nabi Muhammad, yang diturunin pangkatnya oleh Allah Ta'ala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak ada satu wali Allah yang jadi wali sebelum jadi wali terus mau jadi wali kecuali diizinin dulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh dunia wali itu izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita diizini menjadi wali Allah kalau kita enggak senang dengan Nabi Muhammad? Enggak senang dengan kisah hidup Nabi Muhammad, enggak senang dengan solawat Nabi Muhammad, enggak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, enggak bakalan ada satu wali pun orang yang membenci maulid Nabi Muhammad, yang menjauh Nabi Muhammad, enggak bakalan. Ini sudah nas dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu jadi wali karena sering hadir majelis-majelis seperti ini. Mereka itu sering hadir hatinya di majelis ini, yang kemudian menjadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, takut kepada Allah, malu kepada Allah dan lain sebagainya. Tawasulnya lewat Nabi Muhammad dan pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah majelis-majelis yang
kadang-kadang sekali kita hadir 30 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang satu kali hadir cuma 2 hari karena hatinya enggak hadir, tapi semuanya mendapat jatah pengampunan dari Allah. Mendapat jatah kebaikan dari Allah. Majelis-majelis seperti ini Allah ngambil pahalanya borongan. Seperti itu yang diriwayatkan di dalam hadis maupun azhar. Akan tetapi ada beberapa hal yang dilupakan oleh kita umat Islam. Masalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergembira disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi takut kepada Allah wajib hukumnya. Dan perlu diketahui tidak ada orang soleh pun di dunia ini yang enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu wali Allah yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang baik di mata Allah kecuali takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini krisisnya umat Islam yang ada sekarang ini. Karena kurangnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat umat Islam ini kacau balau, disetir oleh orang-orang non-Islam ataupun orang-orang barat dan lain sebagainya. Gara-gara kita tidak takut kepada Allah. Tapi kalau kita takut kepada Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafallah khafahu kulla syai'." Siapa yang takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada orang itu. Semuanya akan segan kepada orang itu. Kita enggak. Takutnya sama wali kota. Takutnya sama setan. Takutnya sama orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, "Wala tahsyabun nas." Jangan engkau takut satu orang pun. Wahsyauni. Kalau mau takut sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kafirun lam yakunil dikatakan di ayat terakhir bahwasanya ayat terakhir di lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab, ayat terakhir jazaohum inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Orang yang masuk surga itu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu ayat. Lebih daripada 100 ayat yang menyuruh kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi takut kepada makhluk Allah itu sifat muhlikat, sifat yang membinasakan kita. Tapi takut kepada Allah itu sifat yang akan menjadikan surga kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Surga di dunia maupun surga di akhirat. Ini krisis takut ini. Ente bayangin pakai akal ente. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Karena takutnya sama Allah Subhanahu wa taala, itu setiap beliau mengimami salat, bau gosong hatinya itu tercium oleh belakangnya. Karena takut kepada Allah dan rindu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi jadi khalifah? Jadi khalifah 2 tahun, hampir seluruh Jazirah Arab dikuasai muslimin, dibuka oleh muslimin. Kemudian diteruskan lagi, yang tidak pernah takut kepada seorang pun, bahkan setan takut kepada beliau, yaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau memimpin 10 tahun lebih sedikit, menguasai Persia dan Romawi.
Di mana dua negara ini negara terbesar di dunia yang mendominasi dunia ini, Persia dan Romawi. Karena apa? Karena takut sama Allah. Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Palestina karena takut sama Allah. Kalau sudah nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ya, nggak ada baiknya orang itu. Tanamin dari sekarang takut kita, mulai 1%, ntar nambah 2%, nggak usah 100%, nggak kuat kita. Yang 100% sudah dikuasai oleh para nabi. Tapi kita minimal takut kepada Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inni atqakum walakin akhsyakum." Anak orang yang paling takwa di antara kalian semuanya, tapi saya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas masuk surga. Syafaat ada di tangan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas semuanya beliau yang tertinggi, permintaan apa saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya. Tadi jelaskan ayatnya, jazaa'uhum, yaitu pahala Allah bagi mereka. Inda rabbihim, di mata Allah, jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha abada, selama-lamanya mereka di surga. Kemudian radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Zalika, mereka itu yang kekal di surga, yang bakal masuk surga, liman khasya rabbah, yang takut sama Tuhan. Ingat-ingat ini. Seberapa takut kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut, seandainya bangsa Indonesia ini seperempat takut sama Tuhan, yang 3/4 nggak takut sama Tuhan, nggak ada korupsi di Indonesia, nggak ada orang maling di Indonesia, seperempat aja. Saking langkanya orang takut sama Allah. Lah ceramah seperti ini agar ente pulang tambah cintanya sama Rasulullah, tambah takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Ceramah seperti ini bukan ente pulang masih ingat-ingat ketawa dan lain sebagainya, enggak. Namanya aja mau'izah hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam enggak pernah bercanda di dalam menyampaikan. Bercanda di lain tempat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lupakan, dilupakan, lupa. Kita ini banyak lupa. Ingat-ingat ya. Jadi orang yang masuk neraka itu orang yang lupa. Ini Allah yang berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan aku kumpulkan semuanya di neraka jahanam dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Pintar akalnya tapi hatinya aku bodohkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Matanya melek tapi enggak bisa lihat kebaikan, enggak senang lihat kebaikan. Begitu lihat yang haram khusyuk dia. Ini Allah Subhanahu wa taala, bro. Wala ta'ala jahannam katsiran jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Kupingnya enggak bisa dengar yang baik-baik. Segen, malas. Ulaika kal an'am, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sama-sama hewan. Bahkan balhum awal, kata Allah Subhanahu wa taala, masih mendingan hewan. Kalau hewan mati jadi tanah, selesai. Ulaika itu mereka semua itu tadi yang masuk neraka, humul ghafilun, orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana mau takut sama Allah kalau lupa? Ingat aja kata-kata masih enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya rasa takut ente kalau pengen sukses di dunia ini, penuhin rasa takut ente kepada Allah. Dan jangan takut kepada selain Allah. Ingat terus Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini anak bisa duduk di sini, ente duduk di sini, semuanya ini la yuharrikul harakah, tidak bergerak satu gerakan pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Tidak dapat rezeki satu makhluk pun kecuali dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ingat yang seperti itu. Jadi hidup kita enak. Kalau ingat Allah terus, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati kita beres, enteng. Salat diterima, kerjaan enak. Itu tadi didasari dengan ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar orang khasyah. Kejayaan Islam ada di kalangan orang-orang Islam yang takut sama Allah. Begitu hilang rasa takutnya hancur. Di mana tempat dan kapan saja. Selagi masih banyak orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ banyak pengampunan Allah. Di situ banyak ridha Allah, di situ banyak nasrullah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mereka orang-orang yang enggak senang dengan muslimin atau syaitan wal abalis dan sejenisnya, mereka pengin kita lupa sama Allah. Pengin kita enggak ingat sama Allah. Pengin kita enggak takut sama Allah. Dibikin pakai TV, pakai handphone, pakai apa biar kita lupa sama Allah. Dibikin sibuk. Biar sholatnya terlambat, biar nggak sholat, biar ini sudah skenario kufar, orang-orang yang anti Islam. Karena kitanya nggak takut, kita ngikutin mereka. Kalau kita takut sama Allah SWT, nggak bergerak kita. Terus kita mayoritas seperti minoritas di sini disetel semuanya, nurut sama Barat semuanya. Kenapa enggak takut sama Allah? Enggak kenal sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu inti daripada mau'izah hasanah, menjadikan orang takut kepada Allah dan santai menghadapi dunia. Apapun yang terjadi kepada ente harus berpikir bahwasanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ingat-ingat hal itu. Ini tauhid yang harus dikunci di dalam hati kita. Kalau enggak begitu, percuma ente. Akhir zaman seperti ini, banyak orang masuk neraka, udah mati masuk neraka, mati masuk neraka. Ente kira gampang kok masuk surga? Ente enggak ada yang ente pegang, ente pikir surga kayak hotel murahan apa? Ente masukkan ke masjid 50.000 atau ngasih orang minta 10.000, 5.000 udah masuk surga. La. Ghaliyah. Kata Nabi Muhammad SAW, khuffatul jannah bil makarih. Jalan menuju surga ya harus pakai kena pukulan, pakai banyak yang kita nggak seneng. Tapi kita harus istiqamah. Lah kenapa kita bisa istiqamah kalau kita takut sama Allah? Kalau nggak takut nggak bisa, kita goncang. Kanan kiri dia mukul iblis, setan, dan lain sebagainya. Mereka nggak bakalan berhenti menggoda manusia. Itu sumpah mereka. Hal seperti inilah yang harus kita pikirkan. Yang harus kita renungkan. Sampai seberapa banyak, seberapa besar kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum an tadkhulul jannata ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله." Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna nasrallahi qarib." Apa ente kira masuk surga itu leha-leha? Enggak. Ente kena macam-macam dulu dari Allah Subhanahu wa taala, kena cobaan dulu nggak bisa naik kelas, apalagi naik surga. Makanya di situ diadain sabar oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam kebaikan. Sebab hidup ini sama dengan problem. Problem itu biar selesai sama dengan ingat Allah dan takut Allah, selesai. Nah setelah itu baru sama dengan yang terakhir ini istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau bagi orang-orang yang istiqamah, wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau engkau sekalian istiqamah kepada Allah, mesti aku beri engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu seperti air yang jernih, kata Allah Subhanahu wa taala. Asalkan istiqamah dalam kebaikan.
5 waktu nggak pernah tinggal. Setiap pagi sholat duha nggak tinggal. Bersedekah terus, tidak berhenti. Dalam keadaan repot, susah, nggak ada sedekah. Keluarin duit infak. Kasih sama orang mau yang nyenengin ente, yang nggak seneng kasih itu. Itu yang disenengin Allah. Walladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sempit maupun enak, kemudian menahan rasa jengkel, itu orang-orang yang disenengin Allah, yang dianggap sama Allah Subhanahu wa taala orang-orang baik. Jangan kita ngasih sama orang-orang yang kita senengin, itu nggak ngasih, itu timbal balik. Karena nyenengin kita kasih. Enggak. Itu bukan ajaran. Itu pakai nafsu ente. Nafsu harus dihilangin dari otak kita, dari hati kita. Sebab paling jahat musuh kita adalah nafsu kita. Yang ada pada diri kita. Lebih dari setan, lebih dari iblis, lebih dari semuanya itu nafsu kita. Dengan nafsu nempel sama badan kita. Lah yang bisa nyetel nafsu menjadi baik adalah mengingat Allah dan takut kepada Allah. Baru nafsunya nurut sama kita. Baru itu dinamakan nafsul mutmainnah. Kalau sudah nafsul mutmainnah, udah berjalan, Allah ngasih pangkat lagi kepada kita. Nafsul radiyah. Nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ente berbuat apa, ente diridhoi, itu nafsu yang dipenuhi. Yang tinggi lagi nafsul mardiyah. Ente belum berbuat, sudah diridhoi nama Allah Subhanahu wa taala, apa enggak keren? Tapi harus sabar dulu. Itu kuncinya kemenangan. As-sabr miftahul farah. Sabar itu kunci daripada kebahagiaan. Enggak sabar enggak bakal bahagia gitu aja. Ini pentingnya kita. Pentingnya kita paham hal-hal seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal-dharra'i wal-kadhimin al-ghaiz wal-'afina 'anil nas, dan memaafkan kepada orang.